Kawan-kawan, kita akan lanjut ke pembicara terakhir hari ini, yakni Dr. Iwan Loser Adjana, SPPD, KHOM, Finasim. Beliau menyelesaikan studi S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, kemudian melanjutkan ke ilmu penyakit dalam di tahun 2006, kemudian melanjutkan subspesialis hematologi dan onkologi medik 2013, kemudian dan sampai saat ini beliau sedang melanjutkan studi doktoral di Universitas Kedokteran Udayana. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pengajar di RSUP Sanglah. Kepada Dr. Iwan Loser Adjana, SPPD KHOM, kami persilahkan. Selamat siang, terima kasih atas announcement-nya. Selamat siang para senior dari Pusat Layanan Publik dan Studi Kesehatan, dari para pembicara juga, Pak Adi, Dr. Cho, dan teman-teman yang lainnya. Dan ini saya lihat pesertanya banyak sekali ya dari luar kedokteran dan dari AWGI juga. Izinkan saya untuk berbagi siang ini tentang Oke, slide saya udah muncul ya? Siap, sudah dok. Oke, izinkan saya berbagi tentang integrative treatment pada pasien kanker ya. Jadi saya akan, waktu saya 30 menit Dokter Ngurah ya, nanti kalau udah mendekati mohon diingatkan ya, karena biar enggak nanti terlalu lewat ya. Siap dok. Oke, terima kasih. Baik, saya mulai dengan introduction. Jadi sesungguhnya kanker ini adalah masalah yang sangat global ya. Jadi suatu global issue di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja ya. Bahkan kematian 7,6 juta kematian itu disebabkan oleh kanker ya. Dan kasusnya itu cukup tinggi, apalagi dengan angka harapan hidup yang semakin meningkat, bahwa kasus kanker itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Dan berita buruknya lagi adalah bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, ya seperti negara kita, bahwa risiko untuk mendapatkan kanker itu lebih besar ya, dan tentu dengan fasilitas kesehatan yang kurang optimal yang menyebabkan bahwa angka kematian itu juga demikian tinggi. Nah, sebagai pemahaman kita bersama, saya sedikit menguraikan tentang bagaimana sebenarnya proses kanker itu terjadi. Dia sebenarnya adalah suatu proses interaksi ya antara pasien itu sendiri atau host itu sendiri dengan faktor lingkungan, faktor di luar. Nah, sebagai ciri khas dari kanker itu adalah terjadi pertumbuhan yang jadi pertumbuhan yang tidak terkendali. Kemudian dia bisa melakukan replikasi yang tidak terkontrol, kemudian tidak mati selnya, kemudian dia bisa juga menjaga dirinya dengan meningkatkan aliran darah, kemudian dia bisa metastase ke tempat yang jauh atau melakukan penyebaran atau penetrasi ke jaringan-jaringan yang bukan jaringan asalnya. Nah, kalau kita melihat kembali bagaimana sesungguhnya sejarah terapi pada pasien-pasien kanker ini, bahwa sesungguhnya tahun 1950 di bawah tahun itu, bahwa pembedahan itu adalah terapi yang utama. Ya. Nah, kemudian berkembang lagi tahun 1960-an bahwa dikenalkanlah radioterapi. Radioterapi itu sesungguhnya adalah suatu teknik pengobatan untuk mengontrol regional atau lokal. Nah, kemudian berkembang lagi bahwa banyak obat-obatan yang sekarang dikembangkan, baik itu yang bekerja terhadap molekul tertentu untuk mengobati penyakit kanker. Namun apa yang terjadi bahwa sesungguhnya terapi-terapi yang digunakan saat ini masih banyak efek samping maupun kendala yang dihadapi, baik dari segi harga maupun dari segi ketersediaan obat yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita melihat bagaimana sesungguhnya faktor risiko dari kanker itu sendiri, kanker itu seperti tadi bahwa terjadi pertumbuhan yang di luar kontrol, ya, jadi di luar daripada kendali seperti sel normal. Nah, ini dikatakan bahwa terjadi proses terjadinya kanker itu yang disebut dengan karsinogenesis,
dan dia prosesnya adalah multi-stage. Multi-stage itu artinya berbagai proses yang terjadi sebelum terjadi perubahan genetik. Sesungguhnya yang terjadi paling awal adalah di proses genetik berubah, setelah itu baru akan terjadi perubahan protein yang dibentuk dan terjadilah proliferasi atau pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Nah ini kalau kita lihat, jadi teman-teman yang barangkali bukan berasal dari kalangan medis, saya akan cerita sedikit. Saya akan berusaha untuk menyampaikan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami bahwa karakteristik dari sel kanker sendiri adalah dia bisa merusak struktur jaringan di sekitarnya, itu yang pertama. Nah dalam sel normal itu kan tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah secara genetik dia tidak stabil dan dia bisa berubah genetik sehingga bisa menjadi yang lebih progresif. Nah, kemudian struktur dari sel itu tidak normal ya, jadi kehilangan strukturnya dan termasuk juga kehilangan fungsinya. Kemudian dia gampang melakukan metastase, kemudian dia bisa terjadi rekarensi walaupun telah dilakukan pengangkatan. Nah, ini ada beberapa tipe kalau ini sangat teknis medis ya. Tapi kita perlu mengenal sedikit bahwa sesungguhnya sel kanker itu dinamai berdasarkan atas dari mana dia berasal. Sel apa yang berubah? Apakah dia berasal dari sel epitel, apakah dia berasal dari darah, apakah dia berasal dari kelenjar limfe misalnya, atau dia berasal dari sel-sel yang mensintesis antibodi. Nah itu namanya akan berbeda-beda ya. Jadi kalau dia berasal dari epitel, jadi yang pertama disebut dengan karsinoma. Nah kemudian kalau dia berasal dari tulang, misalnya dia dinamai, ini adalah kesepakatan. Kemudian yang kalau di bidang saya, di bidang hematologi onkologi medik, jadi saya banyak punya pasien yang terkait dengan kelainan yang berasal dari darah yang disebut dengan leukemia, kemudian ada limfoma, kemudian ada myeloma. Nah ini berdasarkan atas penamaan, berdasarkan atas dari mana atau kelainan apa yang terjadi pada orang tersebut. Nah, lalu pendekatan apa yang sesungguhnya sekarang sedang berkembang di bidang onkologi? Nah ini saya menampilkan gambar seperti ini karena apa? Karena sesungguhnya bahwa pasien-pasien onkologi itu adalah pasien-pasien yang sangat kompleks. Belum terhadap penyakitnya yang datang dalam stadium yang sudah relatif lanjut, belum lagi dengan masalah yang terjadi akibat efek samping dari pengobatan. Jadi banyak sekali efek samping pengobatan yang terjadi, misalnya orang-orang yang mendapat katakanlah kemoterapi, radioterapi, dia akan menjadi depresi, kemudian kualitas hidupnya tidak bagus, kemudian dia mengalami efek samping, kelainan fisik, dan lain-lain. Jadi pendekatan yang sekarang lebih ditekankan untuk pada pasien-pasien kanker itu adalah multidisciplinary approach. Jadi bagaimana multidisiplin itu bekerja satu sama lain untuk menangani kanker. Saya sebagai orang onkologis itu tidak bisa bekerja sendiri untuk menangani pasien-pasien kanker. Jadi saya medical onkologis, kadang-kadang kita memerlukan terapi nutrisi, terapi kemudian dari spiritual, kemudian dari terapi-terapi yang lain untuk membantu pasien bagaimana kualitas pasien itu menjadi bagus. Nah, ini adalah goal dari treatment. Setiap kita bertemu dengan pasien kanker, apa sebenarnya goalnya kita? Yang pertama adalah kalau memungkinkan cure. Cure itu artinya sembuh, orang itu bisa beraktivitas normal sesuai dengan umur dan jenis kelaminnya. Ini adalah target yang pertama. Cuman kita tidak sering terjadi bahwa pasien-pasien yang datang ke tempat kita itu datang dengan stadium yang sudah lanjut. Oleh karena itu, goalnya adalah menjadi yang kedua adalah memperpanjang angka harapan hidup. Jadi bagaimana kita melakukan suatu tindakan medis, tindakan pembedahan, tindakan kemoterapi atau terapi apapun itu yang kita berikan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan memperpanjang angka harapan hidup. Nah, kalau itu misalnya tidak memungkinkan, kalau kita misalnya dengan pasien yang sudah end stage misalnya, udah stadium lanjut misalnya, dengan nyeri yang hebat misalnya, ya jadi terapi yang kita berikan adalah terapi yang ketiga tujuannya. Jadi bagaimana dia menghilangkan gejala atau menghilangkan simptom
sehingga kualitas pasien itu menjadi jauh lebih bagus. Nah, ini adalah 3 goal yang biasanya kita tetapkan pada pasien-pasien yang kita hadapi. Apakah kita mau cure, apakah kita mau memperpanjang angka harapan itu, apakah kita bisa mengurangi simptom pada pasien yang kita hadapi. Nah, ini adalah terapi yang umum dianut ya tradisional paradigma dari kanker treatment itu. Yang pertama adalah pembedahan, kemudian yang kedua adalah radiasi, yang ketiga adalah kemoterapi atau dengan pemberian obat-obatan. Nah, pembedahan ini adalah terapi yang paling pertama dikenal ya, jadi terutama pada pasien-pasien yang tumor sulit, tumor-tumor padat, dan biasanya pembedahan ini akan memberikan efek kesembuhan itu apabila pasien itu datang dengan stadium yang lebih awal. Ya, jadi kalau stadiumnya lanjut, barangkali pembedahan itu tidak bisa memberikan efek kuratif atau efek kesembuhan. Dan biasanya kalau stadium lanjut bahwa tumor itu sering kambuh. Ya, lalu bagaimana dengan radiasi, radioterapi? Nah, ini adalah menggunakan basic radiasi untuk merusak sel kanker, merusak DNA daripada sel kanker dan bersifat lokal terapi. Nah, beberapa pasien yang mengalami kanker tertentu memang sensitif dengan radioterapi. Contohnya apa? Contohnya adalah kanker nasofaring misalnya. Nah, kalau kanker nasofaring, backbone atau terapi dasar adalah radioterapi. Kanker rahim misalnya. Nah, itu memang backbone-nya adalah radioterapi. Namun, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa efek dari radiasi ini ya cukup mengganggu beberapa pasien sehingga barangkali pasien akan kesulitan makan, kesulitan minum karena terjadi kerusakan di dalam rongga mulut akibat efek radiasi. Nah, lalu kemoterapi seperti apa? Jadi kemoterapi ini dikembangkan obat-obat yang bertujuan sebenarnya untuk membunuh sel kanker. Jadi kerusakan DNA, menghambat pertumbuhan, kemudian dia bersifat antimetabolit. Kemudian dia juga merusak sel yang normal. Jadi nah inilah side effect karena apa? Karena obat kemoterapi itu tidak spesifik untuk menghambat sel yang kanker itu sendiri. Nah, dia relatif non spesifik, kemudian menjadi modalitas utama pada pasien-pasien kanker hematologi seperti misalnya leukemia. Tapi untuk kanker-kanker pasien dengan kanker pasien tumor sulit, tumor tulang, misalnya tumor payudara, jadi dia tidak bisa digunakan sendiri. Dia harus dikombinasi baik dengan pembedahan maupun dengan radiasi. Ya, dan sering incurable. Artinya apa? Artinya bahwa pasien-pasien yang menggunakan kemoterapi itu sering sifatnya adalah memperpanjang angka harapan hidup. Nah, bagaimana dengan paradigma yang baru? Nah, paradigma yang baru adalah bahwa bagaimana memberikan kemoterapi itu dengan sesedikit mungkin merusak sel-sel yang normal atau organ-organ yang normal. Nah, dikembangkanlah sekarang obat-obatan yang terbaru yang memang obat itu bekerja untuk menghambat enzim tertentu misalnya. Dia obat itu menghambat antibodi misalnya, menghambat molekul-molekul tertentu yang tentunya molekul itu sangat berperan terhadap pertumbuhan sel kanker. Jadi kalau misalnya menghambat molekul tapi molekul itu tidak berperan terhadap pertumbuhan sel kanker ya tidak ada gunanya. Ya, jadi yang menjadi sekarang ke depan menjadi suatu katakanlah suatu tren adalah dunia teknologi di bidang onkologi itu mengembangkan obat-obat tertentu yang bisa menghambat molekul tertentu. Nah, cuma yang menjadi kendala adalah molekul manakah yang paling berperan untuk perkembangan sel kanker itu sendiri. Karena sel kanker itu jarang sekali satu molekul sebagai molekul tunggal yang menyebabkan pertumbuhan sel kanker sendiri. Nah, kemudian beberapa obat-obat yang sekarang dikembangkan, jadi kalau bisa kemudian toksisitinya yang relatif rendah, kemudian membuat kematian sel kanker jauh lebih besar dibandingkan dengan sel normal. Nah, itu adalah idealnya. Cuman kan dalam perkembangan yang terjadi sesungguhnya harapan seperti itu masih dalam proses untuk ke arah sana. Nah, ini kalau kita lihat ini mungkin barangkali dari yang non medis barangkali agak sulit ini, tapi saya akan bercerita sedikit saja tentang apa yang ingin saya sajikan dari gambar ini. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa sesungguhnya begitu kompleks
pertumbuhan sel kanker. Jadi kita tidak bisa menghambat satu molekul terus lalu sel itu menjadi sel kanker itu menjadi hilang. Tidak bisa karena mereka menggunakan berbagai jalur untuk pertumbuhan sel tersebut. Jadi yang mana kita mau hambat? Kita potong misalnya di titik ini, dia akan menggunakan titik lain. Kita potong di titik ini, dia akan menggunakan titik lain, kan begitu. Nah inilah yang menjadi kendala untuk pengembangan obat-obat dengan molekul tertentu atau obat-obat yang menargetkan molekul tertentu. Apakah obat-obat ini sudah ada? Sudah ada. Nah memang obat-obat yang seperti ini sekarang banyak beredar di pasaran, digunakan untuk menghambat molekul tertentu, kemudian dikombinasikan dengan obat-obat lain. Nah itu yang mau saya sajikan dari gambar seperti ini. Nah bagaimanakah terapi dalam hal hubungannya dengan terapi modern yang dianut saat ini untuk pasien-pasien kanker? Nah kami ada beberapa strategi pembedahan, ada nutrisi, ada radioterapi, kemudian ada radiasi, ada kemoterapi, dan sekarang banyak dikembangkan tentang complementary treatment. Nah, bagaimanakah hubungannya ada hipnoterapi dengan perawatan pada pasien kanker yang terjadi di beberapa center di dunia? Nah, ini adalah suatu integratif terapi. Bagaimanakah mengembangkan suatu terapi yang konvensional atau yang tradisional dengan menambahkan terapi lainnya dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kualitas hidup pasien itu menjadi lebih baik. Nah, terapinya adalah terapi komplementer. Jadi dengan mengkoordinasikan atau menggabungkan antara terapi konvensional dengan terapi komplementer. Nah, kita harus membedakan apakah terapi komplementer dengan terapi alternatif. Kalau terapi alternatif adalah terapi yang menggantikan terapi konvensionalnya. Tapi kalau terapi komplementer adalah terapi yang melengkapi terapi konvensionalnya. Nah, seorang onkologi itu akan mengintegrasikan kapan waktunya untuk terapi utama pembedahan, kapan waktunya untuk terapi katakanlah radioterapi, kapan kemoterapi, dan kapan diberikan terapi-terapi lainnya. Nah, kita akan mengkoordinasikan terapi ini sehingga apa? Sehingga pasien itu mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus, simptomnya jauh lebih teratasi, dan kualitas hidup pasien itu jauh lebih baik. Nah ini kalau kita lihat dari beberapa literatur ya saya sudah sajikan quotation-nya itu dari mana. Jadi ini namanya complementary dan integrative medicine, ada beberapa ya, ada traditional Chinese medicine, ada mind body intervention seperti tadi yang banyak dibahas, bisa meditasi, hipnoterapi, dan musik terapi, mental healing, ada biological based terapi, kemudian ada terapi diet, ada manipulatif dan body based method seperti misalnya massage ya. Jadi ini adalah dalam kelompok complementary terapi. Nah ini adalah beberapa jurnal yang saya ambil, ini adalah jurnal-jurnal yang terbaru di bidang onkologi ya. Bagaimana peranan hipnoterapi atau hipnosis ini dalam praktek di dunia onkologi. Nah ini adalah jurnal klinikal onkologi tahun 2013 ya. Saya ambil bahwa dikatakan bahwa di sana bahwa perkembangan dunia hipnoterapi itu masih relatif baru, dan ini kalau kita lihat kapan sesungguhnya hipnoterapi itu digunakan pada di dunia onkologi adalah dimulai tahun 1829. Ini yang tercatat di jurnal itu ya. Jadi bagaimana dia menggunakan anestesi untuk mastektomi, jadi pengangkatan payudara dan pengangkatan kelenjar getah bening. Jadi tahun 1829. Jadi sudah cukup lama ya. Nah, kemudian saya akan sajikan lagi beberapa jurnal yang yang menjelaskan bagaimana posisi terapi komplementer di bidang onkologi. Nah, ini adalah penelitian-penelitian ini banyak diambil dari breast cancer ya. Ini adalah di ASCO. ASCO itu adalah suatu organisasi clinical onkologi di Amerika ya, American Society Clinical Oncology ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sana bahwa rekomendasinya adalah music therapy, meditation, stress management, and yoga are recommended for anxiety and stress reduction. Jadi terapi seperti ini sangat direkomendasikan untuk mengatasi anxiety atau stress disorder pada pasien. Kenapa? Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa
pasien-pasien dengan kanker itu tidak hanya menghadapi masalah penyakitnya, dan seringkali dia menghadapi masalah-masalah di luar itu, efek samping terapi, kemudian belum lagi masalah biaya dan lain-lain. Nah, ini adalah suatu jurnal yang saya ambil, jurnal tahun 2014 ya. Jadi Clinical Practice Guideline Integrated Therapy pada pasien dengan kanker payudara. Jadi apa yang dihasilkan adalah, ini adalah penelitian dari tahun 90 sampai 2013 ya. 13 tahun penelitian ini dengan mensitasi 4.900 artikel, kemudian 203 artikel yang bisa dilakukan analisis. Nah, kemudian apa rekomendasinya? Kalau kita lihat bahwa grade A rekomendasi ini adalah grade yang paling tinggi. Jadi meditation, yoga, dan relaksasi adalah suatu cara yang sangat direkomendasikan untuk beberapa kondisi mengurangi ansietas atau mood disorder. Jadi grading rekomendasinya adalah grade A. Nah, kalau kita lihat bahwa spesifik integratif terapi direkomendasikan berdasarkan atas kajian-kajian RCT atau kajian-kajian dari artikel 203 artikel yang dilakukan review saat itu. Nah, kemudian bagaimanakah tentang hipnosis pada suatu breast cancer? Nah, kalau kita lihat bahwa ini ada pasien 1.357 pasien diteliti, bahwa kesimpulannya adalah bahwa walaupun masih kesimpulannya masih belum kuat betul, tapi dia suatu yang menjanjikan efektivitas dari hipnosis pada penderita breast cancer. Memang penelitian yang banyak yang saya dapatkan itu dari jurnal-jurnal atau review itu adalah lebih banyak kepada pasien dengan kanker payudara. Nah, ini adalah tentang clinical hypnosis atau self hypnosis yang diikuti pada pasien ini selama 2 tahun. Jadi sesungguhnya pasien ini adalah pasien 50 orang, jadi diikuti selama 2 tahun yang dalam pasien palliative care, satu diberikan hipnoterapi, satu tidak diberikan, dilihat hasilnya. Nah, yang terjadi adalah bahwa sebagai kesimpulan bahwa clinical hypnosis efektif sebagai terapi tambahan untuk nyeri atau untuk mengontrol kecemasan pada pasien-pasien yang severe chronic disease atau pasien-pasien yang dalam terapi paliatif. Terapi paliatif itu artinya terapi yang bertujuan untuk mengurangi simptom atau bertujuan untuk memperpanjang harapan hidup seseorang. Dan ini adalah jurnalnya yang relatif baru. Ini adalah jurnal tahun 2018 saya petik ya, jadi biar kita juga memiliki pemahaman bagaimana sesungguhnya peranan daripada terapi ini di dunia onkologi. Nah, kalau kita lihat bahwa di current oncology report ya, nah, mereka menemukan bahwa bisa membantu untuk mengurangi simptom nausea dan vomiting, mual muntah pada kanker payudara, kemudian mengurangi nyeri pada beberapa kondisi klinis ya. Jadi sangat bisa membantu ya. Nah, bagaimanakah tentang mind body therapy in cancer? Bagaimanakah tentang epiden atau penelitian-penelitian di beberapa tahun terakhir? Nah, ini saya ambil dari jurnal tahun 2017 ya, jurnal yang relatif baru tentang current oncology report ya. Nah, dia menemukan bahwa terapi ini sangat efektif untuk pada pasien-pasien yang mengalami kanker related side effect seperti nausea, mual, muntah, nyeri, fatigue, anxiety, depression symptom, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Cuman dia tetap menyarankan bahwa perlu suatu sampel yang lebih besar, kemudian membandingkan melakukan kontrol grup, sehingga penelitian ini lebih gampang untuk dilakukan generalisasi. Artinya dilakukan suatu studi dengan mungkin ukuran sampel yang lebih besar, dengan standarisasi, dengan menggunakan kontrol yang cukup baik, sehingga hasil penelitian ini bisa dilakukan generalisasi ke populasi umum. Ini adalah hasil penelitian tahun 2000 yang dipublish tahun 2017. Baik, sebagai kesimpulan bahwa kanker itu adalah suatu yang multifaktorial disorder ya, sangat kompleks ya, yang mengenai genom atau struktur daripada genetik, disebabkan oleh interaksi antara host dan lingkungan. Jadi terjadi perubahan di genetik akibat
perubahan pada interaksi antara host dan lingkungan. Jadi goal of treatment-nya apa? Cure kalau bisa ya. Kalau tidak bisa kita memperpanjang angka harapan hidup pasien, kemudian mengurangi simptom, baik itu nyeri, baik itu mual muntah, sehingga kualitas hidup pasien itu menjadi baik. Ya, tradisional paradigma, jadi paradigma yang dulu menggunakan surgery, pembedahan, radiasi, dan obat-obatan. Nah, namun dalam perkembangan selanjutnya bahwa kita harus mengembangkan diri bahwa integrative medicine sangat diperlukan. Ya, ini adalah suatu model pendekatan dengan tetap menggunakan conventional medical approach ditambah dengan complementary treatment. Body mind treatment pada kanker itu kelihatannya memberikan harapan yang cukup tinggi, ya. Nah, perlu didukung oleh evidence bagaimana terapi model seperti ini bisa mengurangi keluhan baik akibat efek samping pengobatan maupun akibat penyakit itu sendiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada yang nanti perlu ditanyakan, kita akan lanjutkan pada seksi diskusi. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih Dr. Wayan. Luar biasa sekali presentasinya dan memantik banyak pertanyaan di kolom pertanyaan.